Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini balik lagi bersama saya TM Syahrizal di channel saya Curcol Positif, Curcol with me. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di video kali ini saya akan coba memberikan gambaran berkaitan dengan CPNS yang ada di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021. Dan jangan ragu bahwa informasi yang saya sampaikan ini adalah informasi yang sudah bisa dikategorikan sebagai informasi yang sangat akurat. Kenapa saya katakan akurat? Karena informasi ini telah disampaikan langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Winanto Adi. Dan penyampaian ini tentunya telah disampaikan pada hari Kamis ya, tanggal 10 Juni 2021 pada acara sosialisasi seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri tahun 2021 melalui via Zoom dan juga melalui YouTube dari Kementerian Luar Negeri. Oke, langsung saja informasi yang ingin saya sampaikan untuk kita semua pejuang abdi negara di tahun ini mencakup 3 informasi. Yang pertama itu berkaitan dengan rencana tahapan seleksi, yang kedua berkaitan dengan syarat-syarat khusus yang harus kita penuhi ketika kita ingin melamar di formasi CPNS Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan formasi yang dibuka di Kementerian Luar Negeri pada tahun ini. Oke, yang pertama ini berkaitan dengan rencana tahapan seleksi. Untuk rencana tahapan seleksi tidak jauh beda dengan kementerian lain atau seleksi CPNS pada pemerintah daerah. Ya, kenapa? Karena tetap menjalankan atau akan dilaksanakan pada 3 tahapan. Yang pertama ini berkaitan dengan seleksi administrasi, dan juga yang kedua seleksi kompetensi dasar ya atau SKD yang tentu menggunakan chat dari BKN, dan yang ketiga ini berkaitan dengan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Namun yang membedakan dengan kementerian lain ya, yaitu berkaitan dengan seleksi administrasi. Kenapa beda? Karena ini berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri, pasti ada syarat-syarat khusus yang harus kita penuhi. Khususnya seperti TOEFL harus kita cukupkan. Berapa nilainya nanti akan kita bahas di depan ya. Sedangkan untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD ini memang sama seperti halnya seleksi pada kementerian lain atau pada Pemda. Karena ya soal-soal yang akan keluar di seleksi kompetensi dasar atau SKD ini adalah hak penuh dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan sistem chat. Jadi silahkan persiapkan diri ya untuk mendapatkan nilai SKD terbaik. Karena nilai SKD terbaik ya atau tertinggi juga akan mempengaruhi nilai akhir ketika diakumulasikan antara SKD dan SKB. Dan yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Dan di sini sangat disarankan, termasuk disarankan oleh Bapak Winanto Adi yang merupakan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri, di mana kita semua atau calon abdi negara yang ingin melamar pada formasi Kementerian Luar Negeri itu hendaknya mempelajari berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri ya, seperti halnya undang-undang atau tupoksi dan berbagai macam, dan itu semua bisa kita dapatkan informasinya di website khusus ya atau resmi di Kementerian Luar Negeri, dan juga di sosial medianya juga bisa kita dapatkan ya. Dan untuk tahapan lain tidak ada bedanya, tetap menjalankan 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan juga seleksi kemampuan bidang atau kompetensi bidang atau SKB. Untuk persiapan administrasi kita harus menyiapkan yang pertama surat lamaran. Dan formatnya seperti apa? Formatnya nanti akan ada di website khusus, yaitu di ecpns.kemlu.go.id ya. Jadi jangan sungkan-sungkan sering-sering ngecek ya situs tersebut. Nanti di sana ada format yang akan diberikan untuk calon abdi negara yang ingin melamar pada Kementerian Luar Negeri. Yang kedua yaitu KTP asli yang masih berlaku ya. Dan di sini apakah nanti akan di-scan atau gimana, nanti akan informasi lebih lanjut juga akan disampaikan.
Dan ada surat pernyataan dan juga ijazah S1 asli dan transkrip nilai yang asli, daftar riwayat hidup terakhir, formatnya juga akan disediakan, pas foto terbaru, dan yang pastinya ya ini berkaitan dengan sertifikat TOEFL atau bahasa asing lain. Nah, untuk rencana standar kemampuan bahasa asing ya yang diperlukan untuk melamar di formasi yang ada di Kementerian Luar Negeri itu beda-beda. Nah, ketika kita mengambil diplomat, maka minimal TOEFL yang harus kita sediakan ya atau yang perlu kita persiapkan itu 550. Cukup tinggi ya. Dan juga untuk formasi seperti penata kanselerai, ini merupakan singkatan dari kepanjangan dari PK. Itu kita harus mendapatkan TOEFL 475. Begitu juga untuk Pranata Informasi Diplomatik atau PID. Nah, kenapa cukup tinggi TOEFL yang diminta di yang ada di formasi diplomat, PK dan juga PID? Ini tak lain karena jabatan-jabatan atau formasi-formasi ini begitu erat dengan luar negeri ya, dengan jalan-jalan ya, atau mungkin kita akan sering dibawa ke luar negeri untuk perjalanan dinas ya. Jadi kalau memang untuk formasi lain ya atau jabatan pelaksana lain itu minimal 450. Nah, ya jadi setidaknya kita sudah mempersiapkan nilai TOEFL ya. Lebih tinggi lebih baik ya, tapi minimal kita harus ada 450. Ketika kita sudah memiliki 450, maka kita sudah memiliki hak untuk menjadi salah satu pelamar atau pesaing di Kementerian Luar Negeri di formasi CPNS pada tahun ini. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke formasi CPNS ya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pejuang abdi negara, terutama yang ingin atau berminat untuk mendaftar di Kementerian Luar Negeri. Nah, secara keseluruhan itu ada sekitar 300 lebih formasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri, dan tentu 300 lebih ini ya terbagi pada 20 jabatan ya atau dalam 20 bidang. Apa saja? Mari kita simak ya. Saya sudah mengurutkannya dari yang paling sedikit formasi hingga paling banyak formasinya. Oke, yang pertama analisis kerjasama diklat. Di sini dibutuhkan hanya satu orang ya. Itu ada kualifikasi pendidikan S1 Administrasi Publik ya, ada S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen atau S1 Psikologi. Dan selanjutnya itu ada analisis diklat ya. Itu satu orang juga yang dibutuhkan. Itu tidak jauh beda dengan tadi kualifikasi pendidikannya ya. Dan selanjutnya ada berkaitan dengan analisis bangunan dan perumahan ya. Satu formasi dan dikhususkan untuk lulusan S1 Teknik Sipil. Dan selanjutnya ada perancang peraturan perundang-undangan, dan otomatis ini ahli anak-anak alumni hukum ya, dan diminta juga hanya satu orang. Dan selanjutnya ada analis kompetensi tenaga pengajar untuk dua formasi, di mana kualifikasi pendidikannya berkaitan dengan S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen, dan S1 Psikologi. Dan selanjutnya ada analis organisasi, dua formasi juga ya, di mana kualifikasi pendidikannya S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, dan S1 Manajemen. Selanjutnya dibutuhkan 3 formasi untuk pengelola pengadaan barang dan jasa, dan ini untuk alumni S1 Akuntansi. Dan masih 3 formasi untuk asesor sumber daya manusia aparatur ya, dikhususkan untuk psikologi. Dan selanjutnya ada analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 4 formasi untuk S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, dan S1 Manajemen. Dan selanjutnya ada formasi untuk analis laporan akuntabilitas kinerja, 6 formasi yang dikhususkan untuk kualifikasi pendidikan S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, dan S1 Manajemen. Dan 6 formasi untuk auditor, ini juga dikhususkan untuk S1 Akuntansi. 6 formasi juga untuk perencanaan untuk S1 Manajemen, dan 7 formasi untuk penyusun kurikulum, modul, dan bahan ajar
Dan kualifikasi pendidikan untuk S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Manajemen, dan juga S1 Psikologi. Dan 10 formasi ya, semakin lama semakin banyak nih formasinya. Nah, 10 formasi untuk analis SDM aparatur ya, ini juga dikhususkan untuk S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, dan juga S1 Manajemen ya. Ternyata banyak ya untuk lulusan S1 Administrasi Negara, Manajemen ya, Administrasi Publik, dan juga administrasi, dan juga untuk jurusan psikologi ya. Jadi ini surga nih ya, surga untuk alumni-alumni ya, S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, Manajemen, dan juga psikologi. Seperti halnya analis pengembangan kompetensi, juga dibutuhkan 11 formasi bagi kualifikasi pendidikan yang juga sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya 44 formasi saudara-saudara. Ini untuk Pranata Informasi Diplomatik ya. Dan ini tadi TOEFL-nya juga diminta minimal 475 ya tadi kalau nggak salah. Dan ini dikhususkan untuk S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Informasi, S1 Ilmu Statistik, dan S1 Teknik Elektro. Nah, untuk formasi ini ya, ini akan secara reguler akan sering diutus sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi kalau memang nanti teman-teman ya lulus di Pranata Informasi Diplomatik, punya kesempatan sering itu ya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Insya Allah ya, saya doakan yang terbaik yang lulus di Kementerian Luar Negeri atau di formasi apapun yang memang teman-teman pilih. Dan selanjutnya ya 80 formasi semakin meningkat. Itu untuk penata kanselerai ya. Itu ada S1 kualifikasi pendidikan, S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 ekonomi, S1 administrasi bisnis, S1 administrasi niaga, S1 administrasi fiskal, S1 administrasi perpajakan, S1 administrasi publik, dan S1 administrasi negara. Ini juga ya secara reguler itu akan sering menjadi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan memiliki status sebagai PDLN ya. Tentunya secara reguler akan sering nih ke luar negeri. Dan selanjutnya ini merupakan formasi yang paling banyak dibuka untuk tahun ini di Kementerian Luar Negeri, yaitu ada diplomat 140 formasi. Nah, kualifikasi pendidikan juga cukup banyak ya, yaitu S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, S1 Komunikasi, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Sastra Arab, S1 Sastra Cina, S1 Sastra Inggris, S1 Sastra Jepang, S1 Sastra Korea, dan S1 Sastra Rusia. Wow ya. Dan ini juga begitu sering nih kita akan mendapat jatah jalan-jalan ke luar negeri ya. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri mewakili Indonesia? Semoga yang terbaik yang lulus CPNS tahun ini termasuk di Kementerian Luar Negeri. Cukup sekian yang bisa saya informasikan untuk teman-teman semua di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.